Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi kita kemarin mentadabburi surah Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di sini menjelaskan tentang waktu duha dan waktu malam yang betul-betul sempurna, malam yang sunyi sepi. Kenapa? Karena sempat beberapa hari, ada yang mengatakan 12 hari, bahkan ada 40 hari wahyu tidak turun. Sementara sebelum-sebelumnya ada 10 surah itu turun hampir setiap hari. Sehingga ini membuat Nabi gundah gulana, dan berita ini terdengar oleh kafir, dicemehlah Nabi Muhammad. Itu kan sudah tidak turun lagi wahyu, Muhammad itu sudah dicuekin. Tidak. Di ayat ini dijelaskan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuhanmu tidak bakalan meninggalkanmu. Wa ma qala di sini membenci. Dikuatkan ayat seterusnya wal akhiratu khairul laka minal ula. Ada yang mengatakan akhirat itu lebih baik dunia. Tapi untuk konteks ayat ini, masa depan itu lebih bagus lagi daripada masa yang sudah kamu lalui. Wahyu yang turun itu ibarat waktu duha, waktu di mana naiknya sinar matahari belum terasa panas, enak, segar. Terus walaili, malam yang sunyi gelap gulita itu digambarkan seperti tidak turun wahyu. Jadi gelap. Tapi ada yang mengatakan walail di sini Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, tidak usah risau, malam itu gunakan untuk istirahat. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Baru ayat selanjutnya itu dibuktikan apa yang sudah diterima oleh Nabi Muhammad. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu kamu yatim, tapi Allah tetap memeliharanya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dulu kamu bingung karena melihat perilaku kafir Quraisy. Allah tunjuki. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dulu kamu tidak berkecukupan, fa'aghna, maka sekarang kamu merasa cukup. Ada yang mengatakan dulu kamu miskin, sekarang kamu kaya. Tidak. Arti yang paling tepat aghna di sini orang yang merasa cukup. Banyak orang kaya tidak pernah merasa cukup, berarti dia miskin. Tapi untuk Nabi Muhammad memakai konsep qanaah. Ikna bima qasamallah takun aghnan nas. Cukupkanlah apa yang diberikan Allah pada dirimu, maka prinsipnya engkaulah manusia yang paling kaya. Jadi kalau ada orang kaya, dia merasa cukup, merasa cukup, betul kayaknya. Tapi kalau dia misalnya masih butuh, itu tidak. Saya teringat ulama sufi namanya Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi ini orangnya sufi, pemurah, seperti itu. Datanglah orang kaya memberikan hadiah, sedekah kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid senyum saja. Wih, banyak nih, kata Imam Junaid. Iya. Langsung ditanya, kamu butuh enggak? Ditanya, andai orang mengasihkan ke kamu seperti ini, kamu masih terima enggak? Oh, saya terima. Apa kata Imam Junaid? Aku pada prinsipnya tidak butuh hartamu. Ternyata kamu lebih membutuhkannya, tak usah kasih sama saya. Jadi yang dikenamakan kaya itu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada yang harus kita sampaikan. Pesannya di sini, fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dua untuk manusia.
Kalau misalnya ada orang miskin, orang yang minta-minta, orang yang butuh jawaban, silakan dahulukan itu. Jadi di ayat ini, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka a'ilan fa'afana fa ammal yatima fala taqhar. Kalau ada anak yatim jangan hardik. Wa ammas sa'ila, ini untuk manusia juga. Kalau misalnya ada orang yang butuh jawaban, kasih jawaban. Wa amma binikmati. Yang pertama, anak yatim urusan kita sama manusia. Yang kedua, kalau ada orang yang bertanya tentang ilmu pengetahuan, tentang apapun itu, kalau kita paham, jawab. Yang terakhir, wa amma binikmati rabbika fahaddis. Ini nikmat dari Allah. Artinya apa? Kedepankan kemanusiaanmu. Yang dua ini lebih dikedepankan hubungan kita kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau terjadi dua benturan, ada kewajiban kita langsung sama Allah, ada kewajiban yang harus sama manusia. Mana kita lebih kedepankan? Dahulukan kepentingan manusia. Contoh, minggu depan jatuh tempo kita membayar zakat. 5 hari sebelum itu datang fakir miskin, minta pinjaman sama kita. Dia butuh dana untuk melunaskan hutangnya. Apakah zakat didahulukan atau lebih dikedepankan ini? Membantu orang yang membutuhkan. Di ayat ini Allah secara tidak langsung dahulukan kepentingan manusia, nanti kepentingan aku bisa setelah itu. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.